Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunur Polis dari kelas 2H dengan NIM 19130100129. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang pengimplementasian algoritma RSA sebagai pengamanan data. Latar belakang. Keamanan sistem komputer menjadi semakin penting seiring dengan perkembangannya proses bisnis yang terkomputerisasi. Keamanan sistem komputer yang menjadi sorotan bukan hanya dari perangkat komputernya saja, namun juga keamanan bagi jaringan, software, atau program aplikasi, dan juga keamanan basis data. Basis data adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik yang dapat digunakan melalui sebuah program komputer tertentu untuk menjalankannya. Keamanan basis data menjadi pertahanan terakhir ketika suatu sistem komputer mengalami serangan dari pihak luar setelah menembus keamanan jaringan, keamanan sistem operasi, dan software. Keamanan basis data dapat digunakan dengan berbagai cara, dimulai dari pembatasan hak akses user terhadap basis data itu sendiri, penggunaan nama file yang hanya dimengerti oleh administrator, sehingga tidak semua pegawai yang diberi izin mengakses basis data mengerti alur basis data yang ada guna menghindari pencurian data, perusakan data, dan lain sebagainya. Sehingga pengimplementasian algoritma kriptografi oleh administrator terhadap record dalam basis datanya dengan tujuan membuat record yang tersimpan menjadi lebih rahasia dan sulit dibaca oleh pihak lain. Batasan masalah. Masalah dibuat untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dan dikembangkan oleh penulis. Batasan masalah dari penelitian ini adalah 1. Penerapan algoritma RSA di Oracle 10G akan mencangkup proses pembentukan kunci, enkripsi, dan deskripsi suatu record yang masuk ke dalam basis data. 2. Pembentukan kunci pada PL atau SQL Plus dengan tipe data 6 bit dengan panjang kunci maksimal 6 digit. RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris ditemukan pertama kali pada tahun 1977 oleh Ron Rivers, Adi Shamir, dan Leonard Adleman. Nama RSA sendiri diambil dari inisial nama depan ketiga penemunya tersebut. Sebagai kunci algoritma kunci publik, RSA mempunyai kedua kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik boleh diketahui oleh siapa saja dan digunakan untuk proses enkripsi, sedangkan kunci pribadi hanya pihak-pihak tertentu saja yang boleh mengetahuinya dan digunakan untuk proses deskripsi. Algoritma RSA masih digunakan hingga pada saat ini seperti yang diuraikan oleh M. Zakirianto dan Ardi Ardian. Keamanan sandi RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar. Sampai saat ini, RSA masih dipercaya dan digunakan secara luas di internet. Di bawah penerapan algoritma kriptografi asimetris RSA untuk keamanan data di Oracle 8, algoritma pembentukan kunci. 1. Tentukan P dan Q bernilai dua bilangan prima besar, acak, dan dirahasiakan. P dan Q memiliki ukuran yang sama. Kedua, hitung N. PQ hitung N sama dengan P strip 1 Q strip 1. Bilangan integer disebut RSA modulus. 3. Tentukan E bilangan prima acak yang memiliki syarat 1 kurang dari E kurang dari N. GCD E N sama dengan 1. Disebut E relatif prima terhadap N. Bilangan integer E tersebut RSA NC Engineering Exponent. 4. Memakai algoritma Euclid yang diperluas Extended Euclidean Algorithm. Menghitung bilangan khusus D, syarat D kurang dari D kurang dari N. D sama dengan E strip 1 mod N, ID strip sama dengan 1
mod n ed sama dengan 1 plus k kali n. Untuk nilai k integer. Yang kelima, nilai NE adalah nilai yang boleh dipublikasikan. Nilai D, P, Q, dan N adalah nilai yang harus dirahasiakan. Pasangan NE merupakan kunci publik, pasangan ND merupakan kunci rahasia. Fungsi N, P Euler merupakan fungsi terhadap bilangan bulat positif N yang menyatakannya elemen Zn mempunyai inverse terhadap operasi penggandaan Zn belum tentu merupakan grup terhadap operasi penggandaan. Dengan kata lain, N adalah banyaknya elemen X 0 kurang dari X kurang N GCD X N sama dengan 1. Algoritma Euclid digunakan untuk mencari nilai GCD atau Greatest Common Divisor atau sering disebut FPB, pembagi persatuan terbesar. Dari dua bilangan bulat, algoritma ini didasarkan pada pernyataan GCD R0 R1 sama dengan GCD R1 R2 dan seterusnya GCD Rn strip 1 Rn GCD Rn 0 sama dengan Rn. Contohnya seperti ini. Akan dihitung GCD 4024 sehingga GCD-nya akan menghasilkan 8 melalui serangkaian proses tersebut. Jadi dua bilangan bulat A dan B akan dapat dikatakan relatif prima jika GCD AB sama dengan 1, enkripsi C sama dengan mi mod N, deskripsi M sama dengan CD mod N. Contoh enkripsi: untuk mengenkripsi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut ini. Ubah tiap karakter teks terang menjadi bilangan bulat 01 sampai 26. A sama dengan 01, B sama dengan 02, dan seterusnya sampai Z sama dengan 26. Dan bagi teks menjadi beberapa blok B yang besar tiap bloknya lebih kecil daripada N. Untuk tiap blok hitung C sama dengan BE atau mod N. C menjadi blok teks sandi yang dikirimkan. Untuk mendeskripsikan kembali teks sandi, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Hitung bilangan bulat D sedemikian hingga DE sama dengan 1, mod P strip 1 dan Q strip 1. Pasangan ND merupakan kunci rahasia. Untuk setiap blok sandi C yang diterima, hitung B sama dengan CD atau mod N. Bagi pembuatan sandi, dengan memilih dua buah bilangan prima P dan Q, tidaklah sulit untuk menghitung kunci publik N sama dengan PQ, serta mendeskripsikannya kembali. Contoh perhitungan sebagai berikut. Andaikan B memilih P sama dengan 13 dan Q sama dengan 17, maka N PQ sama dengan 221. Berikutnya misalnya acak B memilih E sama dengan 5, yang merupakan bilangan yang relatif prima dengan P strip 1, Q strip 1 sama dengan 192. Maka kunci publik NE adalah 221,5. A hendak mengirim teks taman, maka ia harus mengubahnya barisan angka sebagai A 01, B 02, dan seterusnya 20, 01, 13, 01, 14 dari taman tersebut. Misalnya A mengambil blok dengan panjang 3 digit, maka ia memiliki blok untuk disandingkan masing-masing adalah 200, 113, 11, 4. Disanding, maka 200 disandingkan menjadi 205, kemudian mod 221 sama dengan 200, 113 disandingkan menjadi 113, 5, mod 221 sama dengan 146, 011 disandingkan menjadi 11, 5,
mood 221 sama dengan 163. 4 disandingkan menjadi 4, 5, mood 221 sama dengan 140. Kemudian B, yang menerima pesan dari sandi A harus mencari kunci rahasia yang didapat dari relasi ID sama dengan 5D sama dengan 1. Mood 192 didapat dari D sama dengan 77, maka didapatkan pesan asli 200, 113, 011, 4, dan jika dikelompokkan dalam 2 digit menjadi 20, 01, 13, 01, 14 atau teks taman seperti pesan semula. Blok sandi 200 didekrip menjadi 277, mood 221 sama dengan 200. Blok sandi 146 didekrip menjadi dalam kurung 146, 77 dalam kurung mood 221 sama dengan 113. Blok sandi 166 didekrip menjadi di dalam kurung 166, 77, mood 221 sama dengan 11 sama dengan 0, 11 karena 3 digit. Blok sandi 140 didekrip menjadi 140, 77, mod 221 sama dengan 4. Enkripsi deskripsi menggunakan SQL plus. Jika kolom belum diset, trigger untuk enkripsi kunci Ivan K. Password 2C4021E5CF1CDBA FEA04 ID 2627018EF1511. Password hanya bisa dilihat dari skema admin user. Ini sebagai contoh saja. Insert into Tusera 1 Velus A03 admin underscore user PKG atau RSA FN encrypt. Bisa dilihat deskripsinya di sini. Dan menghasilkan enkripsi SQL plus dengan nomor 36584723304285285 deskripsi pada kolom 1 kan select nomor underscore TA1 admin user dan lain sebagainya, bisa dilihat sendiri. Pengimplementasian algoritma RSA di PHP. Mungkin kita sering mendengar pertanyaan bagaimana cara mengirim pesan secara aman. Jadi dulu di saat perang, masing-masing pihak berusaha untuk mengirimkan pesan secara aman antar sekutu. Di sini muncullah ide enkripsi pesan. Pesan diolah sedemikian rupa supaya makna asli dari pesan tersebut tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Ilmu mempelajari hal ini disebut dengan kriptografi. Kriptografi merupakan kunci untuk mengubah pesan asli ke pesan terenkripsi dan sebaliknya untuk mengubah pesan terenkripsi menjadi pesan asli. Dilihat dari kunci enkripsi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu symmetric key dan asymmetric key. Dikatakan symmetric key jika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi sama, sedangkan asymmetric key dapat digunakan jika kunci yang digunakannya berbeda. RSA merupakan algoritma kriptografi yang menggunakan kunci asimetrik. Di RSA ada dua macam kunci, yaitu kunci public atau kunci yang digunakan untuk enkripsi dan kunci private atau kunci yang digunakan untuk deskripsi. Berikut ini algoritma RSA secara ringkas. Cari bilangan prima yang berbeda untuk P dan Q yang cukup besar. Semakin besar, maka semakin baik. Hitung N, di mana N sama dengan PQ. Hitung Taussian Euler, yaitu Taussian atau P sama dengan P strip 1, Q strip 1. Cari bilangan E, di mana E merupakan komprem dari Taussian 1. Lebih kecil E, lebih kecil Taussian. Komprem yaitu GCD atau FPB dari E dan Taussian sama dengan 1.
Tentukan nilai D, di mana D mod totient sama dengan 1. Atau dengan kata lain, D dalam kurung totient kali X plus 1 bagi E. Nilai X merupakan nilai sembarang kunci untuk public key, N dan E, kunci untuk private key, N dan D. Rumus untuk enkripsi yaitu pesan terenkripsi sama dengan pesan pangkat E mod N. Rumus untuk deskripsi pesan sama dengan pesan terenkripsi pangkat D mod N. Untuk implementasian RSA di PHP, saya membuat 3 file yaitu grenade.php, membuat kunci RSA, script PHP untuk enkripsi dan deskripsi, .php untuk deskripsi. Jadi kesimpulannya, 1. Algoritma kriptografi asimetris RSA dapat diterapkan pada basis data Oracle untuk menjaga keamanan data. 2. Fungsi pangkat number pada Oracle PL atau SQL tidak dapat menangani pemangkatan terhadap bilangan yang sangat besar, sehingga digunakan kelas Java untuk melakukan proses perhitungan. Saran, algoritma kriptografi RSA dapat digunakan sebagai salah satu pilihan dalam menjaga keamanan dan mengamankan pesan rahasia karena sulitnya melakukan faktorisasi terhadap bilangan yang terbentuk dari dua bilangan prima yang besar sehingga tingkat keamanan algoritma kriptografi RSA cukup tinggi. 2. Perlu diperhatikan bilangan prima dan dua kunci yang dibangkitkan dalam proses pembangkitan kunci untuk menjaga dari ancaman serangan-serangan terhadap keamanan algoritma kriptografi RSA. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.